Para Mover, bertemu lagi dengan saya Noho, dan di channel kesayangan kita ini di Ronov. Seperti video-video sebelumnya, kita akan membahas seputar film, yaitu tentang spoiler film. Seperti pada video-video sebelumnya, namun akan ada hal menarik pada kesempatan kali ini, karena saya akan membawakan sebuah film berjudul Corin, bergenre horor. Oke, film ini dirilis pertama kali pada tahun 2022, disutradarai oleh Gianti Rona. Film ini berkisah tentang pengalaman horor para santriwati di sebuah pesantren. Oke, kita langsung saja pada segmen spoiler film. Di scene awal kita diperlihatkan oleh seorang santriwati yang sedang membaca kitab Al-Quran. Dia sedang mendaras. Rupanya dia ada setoran hafalan untuk besok pagi. Ternyata diperlihatkan dia juga sedang ada di lorong pesantren untuk masuk ke kamar mandi. Ternyata di situ dia mendengar langkah kaki dan melihat kaki tersebut di balik pintu. Maka dengan sangat ketakutannya dia berusaha untuk menolak rasa takutnya. Ternyata dia sedang bermimpi. Dia sedang dibangunkan oleh beberapa temannya kala itu. Hari itu ternyata ada setoran hafalan bersama pengasuh pondok pesantren, hafalan subuh. Nah, kemudian para mover di scene selanjutnya diperlihatkan para santri bingung karena Zahra, seorang santri tersebut, terkenal sangat rajin. Kenapa kita yang membangunkan dia? Biasanya kan dia yang membangunkan kita. Akhirnya Zahra pun bergegas bangun untuk datang ke masjid. Di scene selanjutnya, setelah dia datang ke masjid, ternyata di masjid sudah penuh dengan santriwati yang setor hafalan Quran. Dan kemudian di sela-sela para santri mengikuti hafalan tersebut, ternyata terdengar dering handphone dari seorang santriwati tersebut. Kemudian di scene selanjutnya fajar telah menyingsing. Jadi itu berarti setoran hafalan pun telah berakhir. Kemudian Zahra, seorang santri tersebut, terlihat keluar beriringan bersama teman-temannya Gendis dan Ika. Terlihat santri yang HP-nya berdering tadi dihukum oleh Umiyana, seorang pengelola
dari pesantren tersebut yang melarang adanya gadget di dalam lingkungan pesantren. Mereka sedangkan Gendis, Ica dan juga Zahra terlihat keluar beriringan. Kemudian dia bertemu pengurus pesantren lain. Dia adalah Umi Yana dan juga Gus Jailani, merupakan seorang suami istri yang atau biasa disebut Ustadz Jailani. Kemudian mereka bertemu, saling berjabat tangan, dan juga Ustadz Jailani yang diperankan oleh Omar Danin mengatakan agar Zahra menemui Ustadz Jailani nanti siang di kantornya. Di scene selanjutnya juga diperlihatkan bahwa Zahra menemui Ustadz Jailani di kantornya. Ternyata di sana sudah ada Yolanda, seorang murid baru di pesantren itu. Setelah Ustadz Jailani mengatakan dia harus menjaga baik-baik dirinya di pesantren dan juga nama baik pesantren, karena seperti itulah pesan dari orang tua Yolanda yang menitipkan di pesantren tersebut. Kemudian dia meminta Zahra yang notabene adalah santri terbaik di pesantren itu untuk mengantar Yolanda ke asrama putri dan mengenalkan lingkungan pesantren kepadanya. Zahra pun menunjukkan tempat asrama putri dan memperkenalkan teman-temannya Gendis dan Ica yang juga sekamar dengan Yolanda nantinya. Kemudian Yana pun datang untuk mengecek asrama tersebut dan memperkenalkan segala aturan di pesantren. Yolanda pun bertanya apakah di pesantren tersebut ada wifi. Tentu saja tidak ada. Bahkan listrik pun sengaja dimatikan pada waktu jam 9 ke atas sebagai aturan di pesantren tersebut. Setelah itu mereka berkenalan dan juga Yolanda mengatakan mungkin dia di pesantren tidak lama karena dia hanya menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Setelah itu para santri pun bergegas untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu kajian bersama Ustadz Jailani. Ternyata Ica yang tidak sengaja untuk bersiap-siap mandi, dia tidak sengaja menendang tas dari Yolanda yang ternyata berisi sebuah pisau lipat. Kata Yolanda hanya sekedar untuk berjaga-jaga. Nah, waktu Isya pun datang dan inilah saatnya untuk kajian bersama Ustadz Jailani. Ternyata pada saat kajian ada kajian yang unik. Di situ bahwa Ustadz Jailani membahas soal
jin, yaitu jin korin. Untuk para mover yang belum tahu apa sih itu sebenarnya jin korin. Jin korin adalah jin yang menyertai manusia sejak satu manusia itu dilahirkan. Kemudian di saat proses kajian itu berlangsung, ternyata ada beberapa warga yang datang untuk menyembuhkan anaknya yang kesurupan. Kemudian Ustaz Jelani pun mengobati warga tersebut dengan beberapa bacaan yang seperti bahasa Sunda, tapi saya pribadi juga tidak mengerti yang dimaksudkan adalah apa. Dengan membawa lonceng dari bambu. Kemudian setelah itu Yolanda, Ica dan teman-teman yang lain mengatakan bahwa Ustadz Jelani ada yang aneh dengan kajian yang dilakukan Ustadz Jelani dan juga cara mengobatinya. Tidak seperti ruqyah pada umumnya, tapi lebih kepada bahasa Sunda. Bahkan Ica sendiri yang merupakan warga Sunda, dia tidak mengerti apa sebenarnya yang dibaca Ustadz Jelani. Tapi mereka sebagai seorang santri, mereka hanya menuruti saja apa yang diperintahkan Ustadz Jelani. Pagi pun tiba. Mereka yang gendis Ica dan Yolanda adalah siswa SMA yang hendak lulus. Tentunya seperti biasa, mereka dihadapkan oleh ujian-ujian praktek. Akan mereka pun mendapatkan ujian dari Ustadz Jelani. Namun yang membuat saya juga dalam tanda kutip aneh, bahwa kenapa dalam ujian praktek itu ada pemanggilan jin korin. Tentu ini sangat nyeleneh. Dalam ajaran apapun kita tidak diizinkan untuk melakukan pemanggilan kepada sosok jin. Namun Yolanda pun hendak protes apakah manfaat dari hal-hal seperti itu. Namun sikap kritis dia dipatahkan. Kalau kamu masih bertanya apa tujuannya, berarti kamu belum siap menerima ilmu dari mursyidmu seperti saya. Kemudian Zahra yang merupakan murid teladan di situ juga diperintah untuk mengkoordinir teman-temannya. Scene pun berganti pada saat Ustadz Jelani ini sedang duduk membaca buku. Kemudian Umi Hana, istri dari Ustadz Jelani, datang menawarkan untuk minum, dan minuman itu merupakan air doa dari Kiai Haji Mustafa, seorang
pemilik pesantren yang juga mertua dari Ustadz Jilani. Umi Hanah pun bertanya kenapa sikap Zahra, seorang santri yang penurut dan juga teladan di pesantren itu, terlihat murung. Ustadz Jilani pun berkata bahwa itu adalah urusanku, bukan urusan. Seperti biasa, urusan pesantren adalah sepenuhnya urusan, dan itu adalah satu yang wajar karena Zahra merupakan murid kelas 9, murid SMA. Setelah itu pun Zahra dan yang lain menyiapkan segala ubur rampi untuk memanggil sosok jin tersebut. Namun Yolanda yang sejak dari awal tidak menyetujui hal tersebut, meminta agar semua ini harus diurungkan saja karena ini ada yang tidak beres dari ajaran yang diajarkan Ustadz Jilani tentunya. Namun Zahra yang merupakan murid yang patuh dan taat, dan dia tidak berani untuk mengatakan tidak pada sang Ustadz ini, upacara dengan melibatkan ubur rampi yang aneh, yaitu dengan kain dan boneka yang disiapkan. Ternyata satu hari sebelum itu, mereka yang ada berjalan olahraga melihat ada hal aneh di pekarangan belakang pesantren, karena di situ Zahra dan Yolanda melihat Kang Malik yang sedang memburu dan menyembelih kelinci di situ. Dan membawanya masuk ke tempat itu. Ternyata di situ terdapat Ustadz Jilani yang memakai setelan hitam lengkap dengan udeng dan beberapa ubur rampi yang disiapkan di situ untuk menjalankan satu ritual. Dan adanya gosip beberapa santri yang hilang, termasuk Marni yang pada kredit awal ditampilkan sebagai orang yang lari-lari atas sesuatu, ternyata juga tersekap di tempat tersebut. Keanehan tersebut juga direkam oleh Yolanda sebagai barang bukti nanti kalau itu memang dibutuhkan. Keesokan harinya mereka pun diminta untuk membakar semua ubur rampi yang ada, dan mereka diminta untuk ke lapangan
dan proses pemanggilan dan beberapa mantra yang terbungkus dalam bahasa Arab itu kemudian dijalankan. Setelah itu bermunculanlah sosok-sosok menyeramkan yang serupa dengan mereka yang disebut jin Qorin. Mereka pun terganggu dengan hal itu karena mereka sering mendapatkan teror dari para jin yang ada di sekitar pesantren. Dan puncaknya terjadi bahwa si Ica kemudian hilang secara misterius. Semua orang di pesantren mencarinya, namun Zahra dan Yolanda menemukan sekelebat bayangan seperti Ica, tapi tak ada tegur sapa di antara mereka, dan wajahnya pun pucat pasi seperti orang yang telah kehilangan nyawanya. Mereka pun mendapatkan teror dari sosok Ica ini. Setelah itu mereka pun berusaha untuk menemui Umiana selaku mengelola pesantren untuk meredakan kericuhan akibat teror tersebut. Namun tetap tidak terbendung. Akhirnya Umiana pun memutuskan untuk berkholwat atau menyendiri di sebuah masjid untuk mendapatkan petunjuk sebenarnya apa yang terjadi. Di masjid tersebut Umiana melihat sosok Kiai Mustafa seperti sedang menuntun Umiana untuk menyudahi semua teror hantu yang ada di pesantren tersebut. Sedangkan Umiana yang disekap karena dia mengetahui Ustadz Jilani ternyata menjalankan ajaran sesatnya, yaitu dengan memanggil para jin Qorin untuk menguasai pesantren. Ternyata Ustadz Jilani melakukan semua ini karena dia merasa tidak dipercaya untuk mengelola pesantren Kiai Mustafa. Rasa dendam tersebut yang melatar belakangi semua ini terjadi. Ternyata Kiai Mustafa sudah terbunuh oleh Ustadz Jilani karena dendamnya tersebut. Situasi horor pun semakin mencekam di pesantren tersebut. Kemudian Umiana berusaha untuk melawan semua teror tersebut dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun sayang Umiana terbunuh karena perlawanan tersebut. Akhirnya semua santri pun berusaha untuk melawan sang ustadz, tapi ternyata semua yang dilakukan adalah nihil karena kekuatan tersebut sangat kuat. Namun akhirnya Yolanda yang berusaha mendatangi perpustakaan
mendapatkan sebuah amalan atau bacaan untuk menangkal sosok-sosok jin Qorin yang mulai merajalela dan berusaha untuk membunuh mereka. Dan singkat cerita, kemudian Yolanda membacakan itu pada saat melawan Ustadz Jilani itu. Benar saja kemudian Ustadz Jilani menjadi lemah, tak berdaya, karena tak ada satu kekuatan pun di luar kekuatan Tuhan yang dapat melawan kekuatan Tuhan tersebut. Setelah itu Yolanda tertusuk oleh pisaunya sendiri. Ya, ini membuat pukulan tersendiri kepada Sarah. Ternyata bukan hanya aliran sesat yang dibawa sang ustadz, tapi dia juga melecehkan beberapa santrinya, termasuk juga Yolanda. Dan atas alasan itu Yolanda tidak pernah bisa menolak oleh perintah sang ustadz. Tetapi dengan kematian Yolanda, Zahra pun berani untuk mengangkat senjata untuk melawan sang ustadz sampai akhirnya tertusuk dan sang ustadz pun tersungkur ke sebuah sungai. Dan akhirnya di akhir cerita disebutkan semua ubur rampe yang disiapkan untuk pemanggilan jin Qorin tersebut akhirnya dibakar. Dan film pun selesai. Oke, cerita ini sebenarnya mengajarkan pada kita bahwa semua apa yang kita upayakan tetap akan kalah dengan kebaikan yang diwakilkan oleh peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semua kekuatan dapat dikalahkan hanya dengan kedekatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video ini sampai akhir. Untuk lebih dan kurangnya terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan meninggalkan jejak digitalnya di channel ini. So well, itulah akhir dari video ini. So jangan lupa kalau Anda memang menyukai video ini para mobile, dan juga untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, kita juga bekerja sama dengan Nonlina Bookstore. Ini diperuntukkan bagi kalian yang suka membaca atau sekedar menghabiskan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat, yaitu membaca. Anda bisa kunjungi Bookstore Nonlina Book di akun Shopee. Nanti kita juga akan menyertakan linknya di description box. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.